Hai Leo, halo semua, apa kabar? Aku harap semua sehat selalu ya. Buat kamu yang baru masuk ke channel aku, selamat datang. Jangan lupa subscribe ya. Kamu share, kalau ada yang berguna kamu boleh share ke teman-teman. Buat kamu yang lama, welcome back. Rule-nya jangan lupa ya, bacaannya nggak semua orang bisa cocok. Yang untuk resonate aja. Kalau yang nggak cocok, kamu boleh pindah ke konten aku yang lain, gitu ya. Kalau nggak cocok, bener-bener jangan lu paksain. Serius deh. Ini juga bisa vice versa ya, yang kebaca juga energi kamu sendiri, bukan orang lain. Atau memang orang-orang yang ada hubungannya dengan seseorang yang kamu sedang pikirkan, kayak gitu. Oke. Satu lagi, kalau mau personal reading, kamu boleh hubungi aku di Instagram. Kamu DM aja di @ladyclover_tarot. Nanti aku kasih tahu term sama conditionnya. Oke, kita mulai ya, gitu. Leo. Oh iya, kemarin aku mau bilang ada yang komentar di kolom komen bilang ini lambang setan. Kalau aku berpikir orang yang menyebut itu, aku nggak judge, cuman mungkin cara berpikir atau pola pikir kamu, cara bertanyanya mungkin salah ya gitu. Coba nanti kamu kalau lambang setan itu seperti apa, kamu boleh cek di Google, kamu browsing aja. Kayaknya model-model kayak pentagram gitu ya gitu. Kalau kartu aku ini oracle. Oracle ini tentang soul journey ya, perjalanan jiwa. Kalau ini lambang ini, aku deketin ya. Ini kayak seseorang peziarah atau mencari jati diri atau sedang menjalani spiritual journey-nya nih, jalannya panjang. Dia menjalani banyak hal untuk menstabilkan cakranya. Ini cakranya ada 7 ya. Kalau kamu belum tahu cakra itu ada berapa, ada 7. Itu adanya di paling bawah, namanya root chakra. Root chakra itu biasanya energinya untuk kestabilan ya, kenyamanan kayak gitu. Kalau yang ini tuh sakral chakra. Aku jelasin sedikit nggak apa-apa ya. Aku sharing biar kamu paham. Kalau yang ini sakral chakra. Dia di atas, sedikit di atas, deket belly ya, perut, deket perut gitu. Kalau solar chakra itu chakra perut ya, di sini deket ulu hati ya gitu. Kalau yang sakral ini gunanya itu untuk apa ya? Sensualitas ya, seksual, kayak untuk seksual. Pokoknya dia letaknya di atas kemaluan ya. Maaf ya, gitu. Jadi kayak gitu. Kalau yang solar chakra ini perut ya, gitu. Itu untuk personality, untuk kekuatan diri ya, untuk kekuatan diri, power kayak gitu. Makanya kamu kalau diserang sihir, ada energi negatif, jatuhnya ke sakit perut. Sakit perutnya itu bukan karena salah makan, tapi karena kiriman sihir atau energi negatif kayak gitu. Terus lanjutnya ke heart chakra. Di sini heart chakra itu warnanya memang hijau. Kalau kamu memang heart chakranya terbuka, dia warnanya hijau ya. Terus ini throat chakra. Ini about komunikasi. Itu tentang ekspresi ya. Kamu berekspresi, berkomunikasi lewat throat chakra. Jadi kalau diserang tuh biasanya batuk-batuk atau yang suka kalau ngomong tuh sampai hilang suaranya gitu-gitu. Nah, itu di throat chakra. Nah, ini yang ungu, ini third eye. Biasanya memang kalau dia dari lahir dia memang terlahir indigo, dia itu warnanya ungu orangnya gitu. Itu untuk intuisi ya. Lucid itu lucid dream itu kayak apa ya Kak, misalnya lu mimpi
terus mimpinya itu ada maknanya gitu. Nah itu penglihatan, bisa dalam mimpi atau dalam keseharian itu kayak slide tiba-tiba kayak pop up, kayak splash, kayak center gitu, set gitu. Itu tuh penglihatan ya gitu. Nah kalau yang ini tuh paling atas itu crown chakra. Crown chakra itu tentang ini loh, knowledge, consciousness, kesadaran tentang kecerdasan ya. Tentang kecerdasan, kayak lo belajar tentang skill apapun, kalau crown chakra ini terbuka lebar tuh kemauan, keinginan untuk belajar sesuatu itu cepat. Lo pasti cepat bisanya gitu. Jadi kalau orang-orang yang terkena sihir itu atau orang-orang yang belum mengerti tentang spiritual, dia nggak balance nih si cakranya tadi gitu. Jadi sekali lagi ini bukan lambang setan ya beb gitu. Ini seseorang yang mencari jati diri. Ini kalau di tarot, tongkat ini adalah keyakinan ya, wands. Dia unsurnya api ya, wands. Kalau ini kayak the hermitnya gitu ya, kayak enlightenment, satu cahaya yang menerangi dia nggak ketemu matahari karena dia di bawah. Karena yang ini tentang antara ini sama ini tuh tentang ini loh, seksual, tentang keyakinan, kepercayaan diri. Kalau nggak balance tuh jatuhnya jadi rakus, greedy, materialistis, tuh lustful, dianya suka seksual terus kayak gitu ya. Jadi pelajaran ya buat kita sama-sama, karena agama sama spiritual itu kayak beda jauh ya, dia nggak sama, perjalanannya itu nggak sama gitu. Oke. Jadi kalau spiritual jangan dihubung-hubungkan dengan agama, totally different. Oke. Kita mulai ya untuk Leo. Ini bisa kamu, bisa orang yang sedang kamu pikirkan, ini bisa teman, pacar, keluarga, teman kantor, pasangan, siapa aja, mantan apa siapalah yang kamu pikirkan. Tarot what is going on about Leo, atau apa yang mereka ingin ketahui tentang perkembangan mereka atau orang yang sedang mereka pikirkan. Passion, growth. Wah, kamu kayak penuh semangat gitu ya, penuh semangat untuk maju, untuk berkembang gitu. Kayak gini, kamu pengen banget, antusias banget untuk belajar skill baru atau ini apa ya gitu, gitu. Jadi beberapa di antara kalian atau banyak orang ya, ini crown chakranya sedang terbuka. Jadi ingin mempelajari hal baru tentang kehidupan atau skill baru tentang apa yang membuat kamu tertarik ya. Entah kamu ingin menulis, entah kamu ingin melukis. Kalau aku lihat di sini tentang seni ya, tentang art gitu. Oke. Prayer di sini aku melihat manifestasi kamu yang dari dulu-dulu banyak yang terrealisasi saat ini atau dalam waktu dekat ya. Karena kamu menemukan banyak hal, kayak menemukan satu rahasia. Oh begitu toh gitu. Now I know gitu. Sekarang gue ngerti. Nah kayak gitu. Jadi dari situ aja pun itu memotivasi banyak hal dalam hidup kamu untuk sesuatu yang baru ya gitu. Kalau di sini aku melihat perseverance. Perseverance ini kayak sesuatu yang dilakukan terus-menerus gitu. Walaupun ini bukan kamu ya, aku nggak ngelihat ini kamu. Seseorang melakukan kejahatan atau seseorang menghalangi perjalanan hidup kamu atau soul journey kamu
secara terus-menerus, dan itu mereka lakukan tanpa henti gitu. Jadi mereka stalking kamu, memperhatikan perkembangan hidup kamu, terus kok tetap nggak ada perubahan dalam hidup mereka, kok tetap maju ya, mereka kok tetap sukses ya kalau menurut mereka gitu. Mereka nggak tahu obstacle atau kesulitan apa yang kamu hadapi, tapi karena kamu di sini antusias banget untuk berkembang, jadi orang ini walaupun melakukan sesuatu secara terus-menerus itu nggak it works, karena kamu udah imunnya itu karena udah waktunya untuk berhenti, karena mereka too much itu udah terlalu yang berlebihan gitu. Jadi saat ini orang ini sangat berduka ya, sangat berdukanya itu kenapa nggak berhasil seperti dulu gitu. Kenapa nggak terjadi seperti apa yang gue lakukan dulu gitu. Kenapa nggak bisa terjadi dengan ya, gue nggak bilang mistik kan, yang keluar ini mistik, berarti memang ada orang yang melakukan ini sama kamu gitu. Melakukan ini gitu. Impartiality itu apa ya, seimbang ya, jadi equal ya impartiality ini gitu. Jadi kalau kamu balance ya, kalau aku bilang orang ini push kamu to the limit, yang bikin kamu emosi, yang bikin kamu marah, tapi kamu tetap aja cooling down gitu. Ini yang bikin mereka tuh, kok emosi orang ini stabil ya gitu. Kok orang ini nggak, gue apa-apain nggak ada efek ya gitu. Marah kek, orang ini nge-push kamu untuk ngajak ribut gitu, ngajak berantem sih. Tapi kamu kayak gini, balance gitu. Kiri kanannya balance lah ya kalau aku bilang gitu. Ya seperti biasa, karena nutupin kesalahan atau merasa bersalahnya, gosipin kamu yang enggak gitu. Ya, kalau aku bilang kalian bekerja, beberapa orang bekerja di servis ya, bisa ada perawat, ada dokter, atau memang berurusan sama organisasi sosial ya gitu. Servis, orang itu dalam keadaan gak baik, orang itu dalam keadaan sakit ya. Kalau yang aku lihat ada yang kena serangan jantung, kalau aku nggak salah lihat ya gitu, kena serangan jantung karena ini tangannya itu nahan rasa sakit ya gitu. Orang ini merasa bersalah, tapi nggak, harusnya mereka berhenti sebelum terkena kayak gini gitu. Tapi mereka menolak. Udah diperingatin sih ya, kayaknya dulu udah ngasih tahu kamu, janganlah gitu. Tapi orang ini nggak ini, atau orang lain udah ngasih tahu, jangan ganggu orang ini, kamu ganggu orang yang salah gitu. Acceptance. Kayaknya ini ya, kalau kamu udah melepaskan ya, udah melepaskan, atau orang ini mencoba melepaskan, antara kalian dan mereka ya gitu, mencoba melepaskan. Ini dua kali, acceptance, menerima dan melepaskan. Karena ada yang mati di sini, maaf ya gitu. Kalau aku ngelihat, kalau sihirnya atau perbuatan yang mistik tadi nggak selesai, nggak berhenti, ini ada yang pass away gitu. Aduh, gue jadi nggak enak ngomongnya. Berapa kali gue keluar ini ya gitu, kayak kuburan gitu.
Oke. Di sini prayer tadi yang udah aku bilang ya, you are a great manifestator. Jadi lo gak usah takut apapun yang kamu manifestasikan selama hidup kamu, itu gak usah menyerah. Itu satu persatu akan di rilis gitu, akan terjadi. Manifestasi kamu akan terjadi. Kita lihat dari tarot ya. Tarot, what is going on about Leo? Tell me more about Leo Tarot. What they need to know about their love life and business and career. Leo. Oke. Beberapa di antara kalian juga ini penjahatnya adalah perempuan. Aku nggak menjudge atau mendiskriminasikan gender di sini, tapi emang di sini wanita ya. Wanita. Saat ini energi yang terjadi adalah kalian emang udah putuskan tali kordnya gitu di sini. Jadi seseorang di sini tidak mau memberikan nafkah lagi atau tidak mau memberikan uang lagi ke orang ini gitu. Si wanita tadi ini merasa gak terima gitu. Karena uang tadi pun dia pergunakan sebenarnya untuk melakukan demun ini ya gitu. Untuk melakukan sesuatu behind the scene-nya itu, sesuatu yang tersembunyi itu uang yang mereka terima itu mereka pakai untuk ini gitu. Mereka bilang untuk bisnis, untuk mengembangkan bisnis, tapi ini sesuatu yang tersembunyi ya gitu. Yang aku baca kayak gitu. Jadi uang-uang ini pun bukan untuk bisnis ya, dan itu uangnya juga nggak berkembang, habis gitu aja gitu. Jadi seeking of wands tadi banyak memberi ke Queen of Voice tadi. Button of the deck-nya Queen of Emotion ya. Queen of Emotion tuh di sini gini ya. Ini energi kamu ya, aku ngeliatnya. Orang ini ganggu kamu terus deh, Queen of Voice ini. Iri ya, atas dasar iri ya. Gitu. Apa yang mereka lakukan itu nggak berhasil semuanya, nggak bisa. Karena ini udah beban berat gitu. Mereka bermasalah sama keuangan karena mereka bukannya nabung atau berinvestasi sesuatu, tapi uangnya dipakai untuk suatu hal yang nggak berguna gitu. The Lover sama Justice itu apa? Regret ya. Jadi di sini ada yang bermasalah sama keuangan ya, benar-benar uangnya itu mereka itu kalau banyak berhutang ya mereka. Gitu. Jadi si King of Inspiration tadi nggak mau urusan lagi sama ini nih. Energi mereka nggak cocok. Jadi ada kan orang kayak gini, begitu menikah atau begitu berhubungan sama seseorang tuh mereka jatuh, karirnya jatuh, keuangannya berantakan tuh. Begitu berhubungan dengan seseorang tuh, itu tuh coba kalian perhatiin deh gitu. Kalau
gue pernah lihat ya tapi gue nggak mau hubung-hubungkan sih. Kesialan itu katanya adanya di kendaraan, rumah, sama pasangan ya gitu. Jadi orang ini salah memilih orang gitu. Jadi begitu mereka jadiin tuh jatuh gitu. Pernah nggak ngelihat orang, nggak semuanya ya, kamu mungkin pernah lihat ya, misalnya seseorang kamu perhatiin, kok dia begitu nikah sama orang itu jatuh ya karirnya, kok berantakan ya gitu. Coba pasti ada deh gitu. Tapi nggak semua orang gitu. Berarti emang orang itu nggak cocok sebenarnya energinya gitu. Cuman maksain ya kayak gitu. Makanya kalau milih-milih pasangan, saran aku hati-hati, dicek semuanya, diperhatiin semuanya gitu. Walaupun nggak mesti ya percaya nggak percaya ya gitu. Kayak gitu ya. Nih, Nine of Material, Four of Voices. Di sini ada kesehatan seseorang ini lagi nggak baik. Ada yang sakit di sini. Nggak tahu kenapa sakit apa. Berapa kali aku lihat tadi di Oracle juga gitu. Orang ini mengalami sakit atau mengalami keuangan yang nggak sehat gitu. Keuangannya nggak sehat atau memang kesehatan fisiknya memang terganggu gitu. Strength sama Edge of Emotion. Beneran deh, ini tuh ada yang pergi ya. Aku bukan Tuhan juga, tapi ada yang mau meninggal di sini gitu. Ini strong banget energinya. Maaf ya. Seperti itu yang aku lihat. Gitu. Kalau sebagian dari kamu, aku melihat ada yang ini ya. Kalau untuk menikah ntar dulu deh gitu. Gue belum mau nikah dulu deh. Gitu. Gue ngelihat keadaan teman-teman gue, ada yang nikah cerai, ada yang ini. Gitu. Mendingan gue diam dulu deh gitu. Belum mau gitu. Walaupun ada yang pengen serius, kayak kekhawatiran yang amat besar gitu. Yang gue bilang tadi, kalau bisa ya sesuatu itu lu maafkan aja, lu maafkan, lupakan gitu, dan lanjutkan hidup lo kayak gitu. Jadi ada beberapa di antara kalian masih marah dengan masa lalunya ya, masih marah gitu dengan yang terjadi gitu. Lihat ya, energinya tuh ada yang sakit, ada yang mau pergi gitu. Gue nggak tahu siapa ini, bisa jadi siapalah orang yang di dekat lo gitu. Tapi itu emang ini ya. Kita lihat lagi ya. Mami coba apa nih? Oke. Iya ya. Option ya. Seven of Emotion itu artinya option. Jadi kalau gue lihat ya, perjalanan hidup lo itu kayak untuk kesulitan yang terjadi itu nggak lama gitu. Ini awal yang baru buat lo. Keberuntungan itu ada di pihak lo ya. Orang ini mau ngajak ini sih sebenarnya. Tadinya tuh mau menguji, mau ngetes ya. Mau ngetes skillnya loh gitu. Seberapa besar. Jadi jatuhnya di kompetisi sih ya. Kalau misalnya seberapa besar kemampuan skill lo dalam bidang itu.
gue mau ngetes gitu. Yang ngetesnya kalah dong gitu. Dan yang dites itu, yang ngetes salah orang gitu. Yang dites itu jauh kemampuannya dibanding yang ngetes gitu. Tapi emang kamu tuh orangnya down to earth gitu, nggak mau banyak bicara gitu. Lo mau ngetes gue, oke, gitu, silakan aja gitu. Jadi karena appearance-nya lo tuh nggak menunjukkan lo tuh punya skill yang hebat gitu, karena lo juga nggak mau talk too much gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan tuh nggak ada artinya gitu. Manipulasi yang mereka lakukan itu nggak ada artinya lagi ya gitu. Nggak bisa, karena kalian tuh lebih cerdas. Knight of Material itu walaupun berjalannya lambat jenis energinya, tapi kamu mengerti apa yang dilakukan lawannya kamu tuh, kamu paham betul gerak-geriknya gitu. Jadi oke, lu stepnya gini, lu udah 5 langkah jauh ke depan, mereka baru step kedua, oke gitu. Cuman ketawa-tawa aja, oke deh gitu. Jadi mereka malu ya sebenarnya, jatuhnya energi malu di sini. Malu, beban berat atas perbuatannya. Sebenarnya intinya ya, orang ini kepengen kembali dan mencari tahu kamu lebih dalam, tapi caranya childish. Ngetes kamu dengan ini, terutama dengan magic, itu terus dilakukan gitu. Bisa nggak nih gitu, bikin orang ini balik sama gue gitu. Tapi nggak terjadi gitu, beban berat adanya, itu balik semua karmanya. Gimana ya? Emang nggak diizinin sama alam semesta, orang ini jahatin kamu lagi, udah out of order gitu. Udah kadaluarsa lah intinya ya. Gitu. Nih, ya kan lo lihat ya di sini energinya. Mereka mau ngajak ribut, lu marah dong, lu ngajak gue ribut dong, berantem dong. Udah lu hubungin gue, maki-maki gue deh gitu, seru kan gitu. Gue pengen komunikasi sama lo. Jadi dengan energi yang nggak baik gitu. Jadi memicu kamu untuk marah, tapi kamu nggak marah-marah, gimana ya? Gitu. Jadi orang ini mau datang ke kamu juga ragu-ragu. Aduh, gue ketangkap basah gitu. Artinya ketangkap basah gimana sih? Energinya bikin gue ketawa sih. Jangan marah ya, jangan tersinggung. Gitu. Desa nama magician. Mereka berpikir apapun yang mereka lakukan, yang mereka kirimkan energi negatifnya, mereka pikir sukses. Nggak, it works dong. Nggak, it works. Ya. Coba kita lihat dari oracle apa ya buat Leo. Apa saran buat Leo Tarot? Dream the world into being. Lo yang create dunia lo. Jadi lo yang membawa sesuatu menjadi nyata ya. Mimpi itu kalau misalnya cuma mimpi itu bukan sesuatu yang nyata. Tapi kalau itu lo ciptakan menjadi sesuatu yang real, itu akan menjadi nyata kan gitu. Sweet result await gitu. Hasil yang manis menanti di depan gitu ya. Lo harus yakin ya gitu, karena open the infinite possibility. Kalau manifestasi, kan gue bilang manifestasi lo satu persatu akan keluar. Maksudnya akan terjadi ya manifestasi apa yang lo sebut, apa yang lo minta. Misalnya, aduh gue kepengen banget deh rumah sendiri, itu terjadi. Aduh gue pengen banget deh ganti mobil gitu, itu akan terjadi. Aduh gue pengen banget deh punya bisnis baru atau bisnis yang emang
berkesinambungan yang bantu kehidupan gue, itu akan terjadi. Oke, the miracle are endless. Miracle itu nggak ada akhirnya. Sampai dunia mau kiamat pun itu tetap ada yang namanya miracle. Lo jangan khawatir. Cuman yakin aja. Keyakinan itu di-create ya, dibentuk ya gitu. Jangan di-deny. Turn knowledge into wisdom. Nah, kalau punya ilmu pengetahuan, lo semakin cerdas, semakin bijaksana. Itu adalah sebaik-baiknya orang hidup. Gitu. Jadi semakin lo punya knowledge, semakin lo punya skill, hidup lo akan lebih bijaksana. Gitu. Karena lo nggak sembarangan mau judge orang ya. Gitu. Kamu lebih tambah bijaksana, tambah dewasa deh jadinya. Lebih sama temen itu lebih milih gitu. Bukannya sombong, tapi kayaknya vibrasi lo udah nggak cocok lagi sama orang lain. Lo lebih suka sendiri, lebih suka mengeksplorasi sesuatu hal yang baru, kayak gitu. Gitu. Coba kita lihat ya, apa sih yang mereka pengen sampaikan sama lo, isi hatinya mereka yang nggak bisa tersampaikan selama ini. I love you. I want to feel that way again. Dia cinta sama lo. Dia pengen ngerasain rasa itu lagi gitu. I wish I had treated you better. Orang ini childish banget, kekanak-kanakan gitu. Aku berharap aku memperlakukan kamu lebih baik gitu. Karena orang ini memperlakukan kamu kayak sampah, tau gak? Kayak, ya ampun lo tuh, kayak misalnya 1-10 lo optionnya yang ke-10 kali. Gak dihargain banget tadinya gitu. Tapi mereka cinta. You came closer than anyone gitu. Padahal lo yang terdekat di antara semuanya, yang paling mengerti dia itu lo gitu. Sedih kan liatnya. Mereka terlambat mengetahuinya. Finding out the truth crush me gitu. Jadi mereka mengetahui yang sebenarnya tentang lo. Itu menghancurkan hati mereka, tau gak? Mereka itu tadinya tuh mendengarkan kata teman-teman, kata sahabat, kata keluarganya mereka. Udah jangan sama dia tuh, dia gak baik orangnya. Gak usah, dia tuh begini, dia tuh kayak gitu. Jadi menggosipkan lo sesuatu yang gak lo lakukan gitu. Dan dia baru menyadarinya. Lo kebayang gak sih? Setelah lo pergi, dia baru menyadari, astaga gitu. Ternyata gue salah dengerin orang. Udah terlambat men, gitu. Gue mencari lo di mana-mana. Nggak ada lah, lo nggak nyari. Cuman mencari di pikirannya, gue mencari lo di mana-mana. Hello, I hate who I really am from you. Dia nyembunyiin dirinya. Dia pakai topeng gitu. Tadinya dia tuh pakai topeng. Sama lo tuh dia pakai topeng. Dia menyembunyikan aslinya dia. Banyak hal yang lo nggak tahu tentang dia gitu. Ada seseorang lain yang ada di dalam hidupnya, tentang keluarganya, tentang temennya. Banyak hal yang dia sembunyikan dari lo gitu. I hope that you can forgive me one day. Dia berharap lo maafin dia ya. Suatu hari, lo maafin gak? It was my fault but I blame you too. Dia childish banget, suka nyalahin orang. Padahal salah dia suka nyalahin orang gitu. Ini gara-gara dia nih hidup gue kayak gini. Gara-gara lu nih hidup gue kayak gini. Ya lu sendiri yang membuat hidup lo kayak gitu. Dia sendiri yang membuat hidupnya sulit gitu. Tapi dia mungkin belief system dari didikan ya. Jadi didikan orang tua itu sangat berpengaruh gitu.
Makanya kalau gue saran, kalau lu punya anak, lu didik. Misalnya dari kecil dia nangis gara-gara mainannya atau dia kejedot. Jangan si dinding tadi yang lu pukul gitu. Bilang, kamu gak hati-hati sih gitu. Hati-hati ya nanti. Jangan lo biasain dindingnya lu pukul. Kan biasa ada orang tua yang zaman dulu tuh ini. Nakal ya dindingnya. Nih mama pukul. Nih papa pukul. Pernah kan lo kayak gitu, lihat tetangga lo kayak apa siapa, buset, dinding dimarahin. Kayak gitu ya. Jadi emang didikan. Sampai besar seseorang, kalau didikannya salah, sampai besar pun dia akan menyalahkan orang lain atas kegagalan hidupnya. Dia nggak akan mau nyalahin dirinya sendiri. Oh bukan gue yang salah, karena lingkungan gue. Oh bukan gue yang salah, gue gitu. Dia yang nggak bisa lihat gue gitu. Oke. Semoga bermanfaat ya. I love you. Share ya kalau bermanfaat buat kamu sama orang banyak. Thank you so much. I love you all.